Dan saya cuma bayar 11.000. Ya, bayangin nih, 11.000 tuh kayak kita makan bakso sekali gitu. Jadi kita korbankan makan bakso sekali, lalu jualan kita akan tayang ke 1.000 orang. Luar biasa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman, saya mau ngeliatin dashboard iklan ya, salah satu dashboard iklan saya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah dashboard iklan saya ya, teman-teman. Ini di sini ada satu campaign yang aktif. Sorry, kita lihat di sini. Jadi kalau dashboard iklan Facebook Ads itu strukturnya adalah seperti ini ya. Ada campaign, kemudian ada set iklan, lalu kemudian iklan. Nah, perbedaannya apa gitu ya. Ini buat teman-teman yang mungkin selama ini bertanya-tanya, Bang Seha, ini kalau bisnis online kan Facebook Ad nih, Facebook Ad-nya itu gimana sih gitu. Nah, inilah yang disebut dengan dashboard iklan. Nah, teman-teman sekalian, dashboard iklan tuh strukturnya sekali lagi ada campaign, ada set iklan, lalu kemudian ada iklan. Nah, kalau di campaign ini fungsinya adalah kita menentukan tujuan. Jadi di campaign ini kita menentukan apa sih tujuan iklan kita gitu ya. Karena tujuan iklan itu bisa macam-macam gitu ya. Bisa macam-macam. Lalu kemudian kalau di set iklan ini adalah kita men-setting kira-kira audiensnya siapa ya. Jadi tujuan itu di campaign. Jadi misalkan kita kalau ngiklan di Facebook itu tujuannya apa? Apakah untuk sales ya kan, untuk penjualan, atau untuk mencari like, komen dan share sebanyak-banyaknya, atau untuk kunjungan website sebanyak-banyaknya, atau untuk mencari follower sebanyak-banyaknya baik di Instagram atau di Facebook. Nah, itu semuanya disetting di campaign. Tujuannya apa? Tujuan dari iklan kita itu apa? Itu di campaign. Kemudian di set iklan ini adalah kita men-setting atau mengatur kira-kira siapa nih orang yang mau kita target agar kena iklan kita. Itu ada di set iklan. Nah, kemudian kalau iklan itu adalah brosurnya lah gitu ya, yang akan dilihat oleh audiens kita gitu. Jadi ada tujuan, ada target pasarnya, lalu kemudian brosurnya. Gitulah kira-kira bahasa simpelnya. Nah, kemudian ini ini seperti ini ya. Jadi misalkan dalam campaign itu nanti di bawahnya bisa saja ada misalkan 3 set iklan, 4 set iklan, 1.000 set iklan gitu. Jadi misalkan campaignnya 1, tapi di dalamnya itu kita bisa menarget beberapa audiens yang berbeda. Misalkan set iklan 1 untuk laki-laki, set iklan 2 untuk perempuan, set iklan 3 untuk daerah kota saja, set iklan 4 untuk Sumatera saja, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian di dalam set iklan, jadi satu set iklan pun nanti di dalamnya bisa saja 3 iklan, 4 iklan, 20 iklan, nah itu bisa saja. Nah, teman-teman sekalian, coba kita lihat ya, ini adalah defaultnya ya, ini adalah kolom dasarnya ya, kolom-kolom dasar atau default dari Facebook. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini adalah salah satu dashboard iklan saya dan hari ini sudah menghasilkan 2 pembelian. 2 pembelian ini kita bisa lihat bahwa 23 orang yang klik, lalu 4 orang yang sampai ke halaman form ya ini ya. Kemudian ada 2 orang yang mengisi form dan akhirnya beli. Nah, teman-teman, dari 2 orang yang mengisi ini ya, 2 orang yang pesan ini, saya harus membayar sekitar 26.000 untuk 1 kali orang pesan. Nah, ini worth it nggak? Worth it atau tidak, teman-teman? Jadi worth it atau tidak itu sebenarnya adalah berdasarkan seberapa besar marginnya. Kalau margin ini, produk yang saya jual ini itu marginnya sekitar 132.000 ya. Ini sekitar 132.000 atau 133 ribuan. Ya, jadi kalau ada 132.000 marginnya, lalu 1 kali orang pesan saya bayar 26.000, maka setidaknya saya masih profit 100 ribuan. Sehingga ini masih worth it nggak? Masih worth it menurut saya gitu ya. Apalagi kalau ini misalkan dia belinya tuh biasanya kan dia nggak cuma beli 1. Kadang-kadang, kalau beli 1 sekian, kalau beli 2 lebih murah nih, kalau beli 3 lebih murah nih. Akhirnya dia beli, ya udah deh aku langsung beli 2 gitu. Nah, kalau beli 2 marginnya bisa lebih besar lagi. Sehingga 26.000 ini menurut saya masih worth it. Lalu yang berikutnya teman-teman ya, 26.000 ini ya teman-teman,
Ini adalah hasil atau biaya yang saya keluarkan ketika satu kali orang pesan. Dan ini menggunakan form, teman-teman. Jadi ketika dia mau pesan, itu dia harus mengisi form datanya gitu ya. Nama, nomor WhatsApp, alamat, kemudian kecamatan, nanti muncul ongkir dan sebagainya dan sebagainya. Jadi memang ini adalah form yang sangat lengkap sehingga konsumennya itu ketika sudah masuk ke sini, sudah pesan gitu ya, maka kemungkinan closingnya itu sangat tinggi. Ya gitu, beda dengan WhatsApp ya teman-teman. Berbeda dengan WhatsApp. Kalau pakai WhatsApp gitu ya, pakai WhatsApp itu orang itu ketika sudah sampai halaman landing page ya, dia akan klik tombol WhatsApp, tapi kan belum tentu dia send. Sehingga kadang sering sekali orang-orang curcol ke saya, dia bilang ini tombol WhatsApp yang ngeklik udah 50 bang, tapi belum ada yang masuk gitu ya. Nah itulah dilemanya kalau pakai tombol WhatsApp. Ya teman-teman seperti itu. Nah ini sangat worth it ya, ini sangat worth it menurut saya gitu. Kalau kita lihat hari kemarin gitu ya, hari kemarin pun juga lumayan worth it gitu. Jadi 33.000, tadi kan marginnya 133 ribuan. Kalau saya mengeluarkan satu kali orang pesan 33.000, ya saya masih profit 100 ribuan dong gitu loh. Itu kalau dia beli cuma satu piece gitu. Bagaimana kalau dia beli 2 piece, 3 piece dan seterusnya, jauh lebih besar. Ya, itu tanggal 24. Kalau kita lihat tanggal 23, stabil. Ternyata dia 6 juga pembeliannya. Ya, dan ini alhamdulillah ini marginnya 133 ribuan. Oke, teman-teman sekalian ya. Iklan itu yang harus teman-teman pahami gini loh teman-teman ya. Saya mau menjelaskan nih berikutnya ini ya. Kita lihat nih. Hari ini ya. Ini adalah iklan hari ini, itu sudah ada 2 pembelian dan menjangkau 4.598 orang atau 4.598 Facebook. Jadi mungkin hari ini ada 4.500-an orang yang sudah buka Facebook dan kemudian pas dia scroll dia ngelihat iklan saya. Jadi udah 4.000-an orang. Ya, dan saya baru mengeluarkan budget Rp53.222. Ya, ingat teman-teman ya. Nah, saya mau bilang begini teman-teman. Inilah powerfulnya ketika kita menggunakan Facebook Ad. Artinya apa? Artinya gini loh. Lu baru ngeluarin 53.000, Bro. Baru ngeluarin 53.000 dan sudah menjangkau 4.000-an orang gitu. Coba kalau sekarang dirimu tidak masuk ke digital marketing, nggak belajar Facebook Ad gitu ya, nggak belajar Google Ads, dirimu kalau ngebayar orang 50.000 ya, lalu suruh dia nyebarin brosur ya, itu 50.000 dia bawa, paling dia cuma dapat 10 orang. Itu juga kalau dia rajin. Ya, dikasih 50.000 terus dia menggerutu gitu ya. Ya Allah, cuma 50.000 dikasih sehari gitu ya. Terus dia pasti akan mikir, ini belum beli bensin, aku nanti kalau di jalan haus, kemudian aku lapar, aku butuh makan gitu kan. Jadi kalau ada orang kita gaji 50.000 untuk jalan jualan, ya itu nggak mungkin dia dapat 4.598 orang. Maka ini sangat powerful sekali ketika teman-teman menggunakan Facebook Ad, ya atau Google Ads atau digital marketing yang lain. Coba kalau kita lihat seharian kemarin. Seharian kemarin saya menghabiskan anggaran Rp199.761 dan menjangkau berapa? Menjangkau 17.000 orang. Bayangin, cuma ngeluarin 200.000 loh. Nih 200.000, kemudian ternyata iklan saya kemarin menjangkau 17.000 orang. Ya, nah dari sini teman-teman sekali lagi inilah powerfulnya digital marketing. Dan kalau dirimu jualan tidak menggunakan digital marketing itu pasti susah lakunya. Ya kayak gini misalkan teman-teman punya teman Facebook cuma 5.000 ya, lalu teman-teman jualannya cuma di situ tuh. Wah teman Facebookku kan ada 5.000, ngapain aku belajar Facebook Ad? Aku posting-posting aja, pasti ada yang beli. Iya, mungkin ada yang beli. Tapi kalau mengharapkan 10 kiriman aja sehari, pasti susah. Padahal itu temannya sudah 5.000 orang loh. Ya, kenapa? Karena gini, teman kita di Facebook 5.000, ketika kita posting itu nggak semuanya 5.000 orang itu ngelihat, enggak. Paling banter 10%-nya udah alhamdulillah gitu loh. Dan kalau memang Facebook kita itu engagementnya kurang, ya kalau kita posting nggak pernah ada yang like dan sebagainya, ya maka sedikit juga. Tapi kalau Facebook kita itu engagementnya tinggi,
maka kita posting bisa jadi banyak juga yang ngelihat. Tapi sebanyak-banyaknya yang ngelihat, kalau organik itu pasti nggak mungkin bisa mencapai banyak banget gitu loh. Ya, kita punya teman 5.000 lalu jualan jilbab misalkan. Lalu kita posting nih. Kita mikirnya, wah kan temanku 5.000 di Facebook. Kalau aku posting jilbab pasti banyak yang beli. Enggak, bro. Kan 5.000 orang itu enggak semuanya perempuan. Ya, karena jilbab itu kan yang beli perempuan. Dan teman kita 5.000 orang itu enggak semuanya perempuan, enggak semuanya Islam, enggak semuanya pakai jilbab, enggak semuanya suka dengan jilbab yang kita posting, enggak semuanya punya uang. Jadi dari 5.000 orang itu bisa jadi cuma tinggal 5 orang saja yang tertarik. Dari 5 orang yang tertarik ternyata yang punya uang cuma 1, akhirnya beli 1. Besok posting lagi ya udah nggak ada, orang konsumennya udah habis gitu loh. Ya, makanya saya bilang itulah pentingnya kalau kita jualan itu menggunakan digital marketing atau Facebook Ads. Ya, nah teman-teman sekalian itu. Jadi coba bayangin kalau kita menggaji sales atau SPG atau apapun 200.000 ya, sales lah biasanya ya. Kita kasih gaji nih sales nih 200.000 sehari, tolong jualan gitu ya. Lalu dia muter nawarin jualan kita pakai brosur atau pakai apapun, 200.000 dia bawa sehari itu paling dia nggak nyampe 1.000. Yakin sama saya, nggak mungkin dia 1.000 rumah sehari dia ketok terus dia nawarin produk, itu nggak mungkin. Kenapa? Satu, ketika dia sampai rumah, tok, assalamualaikum, Bu, saya dari ini, Bu, kita punya produk ini, bla 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 bla. Satu rumah bisa jadi setengah jam, oke? Nah, sedangkan dia kerja berapa? Misalkan 8 jam, ya, setengah jam satu rumah, 8 jam dibagi setengah, ya berapa? Berarti 16 rumah doang. Lu ngabisin 200.000, nih salesnya cuma 16 rumah. Dari 16 rumah yang closing mungkin cuma 1 atau cuma 2, ya kan? Atau cuma berapa, atau mungkin nggak closing, ya kan? Karena nggak tertarget kan. Kalau kita pakai sales tuh nggak tertarget, dia random saja ngetok rumah orang. Nah, beda kalau misalkan menggunakan Facebook Ads. Kalau menggunakan Facebook Ads, bayangin ya, satu ini 200.000 ya, 200.000. Lalu kemudian bisa dapat 6 pesanan dan menjangkau 17.000 orang. Dan ini teman-teman, nanti kalau menggunakan digital marketing, ini kan kayak kemarin sudah ada yang sampai halaman pemesanan itu 21 orang nih kelihatan. 21 orang sudah sampai ke keranjang gitu ya. Tapi tidak jadi pesan. Berarti kan ini ada loss nih. Dari 21 cuma 6, berarti loss 15 orang nih yang tidak jadi pesan. Nah, ini kan kita nanti bisa retargeting namanya. Kalau di Facebook Ads atau di digital marketing kita bisa target ulang. Ya, bisa menarget ulang orang-orang yang sudah pernah kena iklan kita. Nah, berikutnya yang ingin saya sampaikan teman-teman, di sini saya ingin memperlihatkan gitu harusnya. Di sini ada CPM ya teman-teman. CPM itu adalah biaya per 1.000 tayangan. Dan di sini murah sekali, ada 11.000. Coba bayangin, marginnya ini 130 ribuan loh. Jadi berarti bukan barang murah. Marginnya aja 130 ribuan anggap saja. Kalau modalnya 50.000, maka ini saya jual 180.000, ya kan? Karena marginnya 130.000. Dan dengan harga yang cukup mahal, CPM-nya bisa 11.000 guys. 11.000 itu artinya gini ya. Apa sih CPM bang? CPM itu adalah biaya per 1.000 tayangan. Jadi kan kalau kita ngiklan di Facebook, iklan kita itu nanti akan bergentayangan ya. Bergentayangan ke beranda orang. Misalkan ada si Abdul buka Facebook, pas dia scroll kena iklan kita, 1 tayangan. Lalu ada si Fulan. Si Fulan scroll kena iklan kita, dia ngelihat berarti 2 tayangan. Lalu misalkan ada siapa lagi ya? Si A scroll kena iklan kita, berarti 3 tayangan. Nah, untuk 1.000 tayangan iklan kita membayar 11.000. Artinya kita cuma bayar 11.000 untuk 1.000 kali iklan kita tayang ke orang. Coba bayangin. Jadi kan murah sekali. Jadi untuk dapat 1.000 orang ngelihat iklan kita cuma bayar 11.000. Sedangkan kalau sales tadi teman-teman, sales tadi kita bayar 200.000, ya bisa jadi sehari itu cuma dapat 16, saya bilang tadi kan. 16 itu udah alhamdulillah tuh. Yakin saya 16 itu udah alhamdulillah. Karena ngetok rumah orang itu nggak segampang yang kita pikirin kan. Setelah ngetok belum tentu dibuka. Baru ngeliat, oh maaf mas, belum sempat jelasin nih dah. Oh maaf mas, nggak dulu gitu ya. Padahal kita belum ngomong apa-apa loh. Coba kalau di digital marketing, di Facebook Ad, kita nggak perlu ngetok-ngetok, dia pas scroll jebret, ada iklan, ya kan? Udah itu, nyelonong aja iklannya masuk di timelinenya dia, gitu loh. Nah, dan saya cuma bayar 11.000
Ya, bayangin nih, 11.000 tuh kayak kita makan bakso sekali gitu. Jadi kita korbankan makan bakso sekali, lalu jualan kita akan tayang ke 1.000 orang. Luar biasa kan? Ya gitu loh teman-teman. Nah ini yang teman-teman harus pahami bahwa digital marketing ini sangat powerful ya, sangat powerful. Dan di sini terlihat ya ada 171 klik, lalu satu kali orang klik itu biayanya 1.000 gitu ya. Artinya kalau dia klik, dia akan masuk ke website dan dia baca brosur kita di website itu. Kalau sales kan biasanya megang brosur. Kalau ini brosurnya itu adalah landing page. Lalu CTR-nya ini masih kecil sebenarnya, CTR-nya 0,95, tapi tadi karena marginnya, karena harganya mahal, biasanya juga orang yang ngeklik juga agak jarang karena udah mahal gitu ya. Tapi 1,95% ini udah alhamdulillah. Dan CPC-nya 1.000-an. Ya. Kalau teman-teman mau lebih murah ya jual saja dengan harga yang murah. Pasti CPM-nya juga akan turun, CPC-nya turun, CTR-nya naik, ya. Nah, gitu teman-teman. Oke. Nah, ini adalah satu pelajaran penting yang harus teman-teman perhatikan ya. Saya menjelaskan ini supaya teman-teman itu terbuka wawasannya, terbuka mindsetnya bahwa ada cara jualan yang sangat luar biasa gitu. Jangan mikirin jualan itu nggak melulu ya, nggak melulu ketika kita mau jualan, mau buka usaha, mau dagang, itu nggak melulu harus sewa tempat gitu ya. Lalu buat etalasenya, stok barang banyak gitu, nggak melulu seperti itu ya. Kalau seperti itu kan modelnya gede, sewa tempat, misalkan sewa ruko itu udah berapa gitu ya. Kemudian harus stok barang udah berapa gitu ya. Belum lagi renov dan sebagainya. Oh itu udah banyak banget. Tapi kalau teman-teman mencoba jualan dengan Facebook Ads atau Google Ads atau dengan TikTok Ads, mungkin teman-teman hanya butuh modal 5 juta sampai 10 juta. Ya 5 juta sampai 10 juta itu banyak nggak? Kalau kita bandingkan dengan jualan sewa ruko dan sebagainya, maka 5 sampai 10 juta itu sangat kecil. Karena kalau pakai ruko harganya luar biasa kan gitu loh teman-teman. Ya, itu mungkin untuk hari ini ya. Oh ya, kalau mau belajar Facebook Ads ya bersama saya, silakan teman-teman ke website sekolahfbads.com ya. Di situ saya buka kelas dan alhamdulillah sudah ada ribuan orang yang terbantu dengan apa yang saya sampaikan gitu ya. Apa yang saya share di sana alhamdulillah terbantu ya. Memang harganya nggak murah 2 juta, tapi yakinlah ya, harga itu nggak pernah bohong. Kalau ada orang yang jualan kelas murah, ya teman-teman jangan berharap lebih dari yang memang jualannya murah. Ya, itu mungkin teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Saya mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.